lagi dengan Ibu. Nah, apa kabar anak-anak Harmonika Pianika? Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Materinya apa ya? Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai menggali informasi dari teks wawancara. Sudah siap semuanya? Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. And then check this out. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan. Silakan simak baik-baik ya. Menggali informasi melalui wawancara. Apa sih yang harus kalian ketahui yang pertama? Nah, yang pertama itu di dalam sebuah bacaan ada yang namanya kalimat utama. Nah, kalimat utama ini apa? Adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Selain itu, kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, tetapi bisa ditemukan di akhir atau di tengah, dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Jadi, kalimat utama ini merupakan inti atau kalimat awal yang bisa kalian temukan pada suatu bacaan di sebuah paragraf. Nah, selanjutnya ada kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi pembahasan. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Pertama, di sini Ibu mempunyai kalimat utama. Kalimat utamanya adalah Rika adalah anak yang rajin. Lalu, jika ditambah dengan kalimat penjelas, maka dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya dia sering membantu ibunya membereskan tempat tidur. Begitu contohnya. Lalu, kita berlatih bersama ya. Coba siap-siap kita membaca bacaan yang akan Ibu Sandi tampilkan. Are you ready? Let's go! Baca dengan baik ya. Nah, dari bacaan di atas, kalian bisa mencari mana sih kalimat utamanya. Coba apa ya kalimat utamanya? Ya, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Lalu, apakah ada kalimat penjelasnya? Ya, coba yang mana? Betul. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Jadi kalimat yang kedua itu disebut sebagai kalimat yang bisa menjelaskan lanjutan dari kalimat utamanya. Nah, kalau dari bacaan ini kalian bisa mencari informasinya. Kira-kira apa sih isi dari bacaan di paragraf ini? Coba. Ya, betul. Jadi di dalam paragraf ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa Mita ternyata ketakutan karena dia mendengar suara nyaring di arah dapur. Dan ternyata suara tersebut berasal dari teko yang dipanaskan lalu mengeluarkan uap dan bergerak-gerak. Yaps, betul sekali. Nah, di dalam wawancara juga kita akan mendapatkan informasi nih. Informasinya bisa kalian dapatkan dari hasil wawancara dan yang akan kalian tuliskan pada laporan wawancara. Tetapi sebelum itu, wawancara tersebut dapat dilakukan jika
yang disebut narasumber dan pewawancara. Ada yang tahu apa itu narasumber? Ya, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Selanjutnya, jika pewawancara, apa ya artinya? Betul, orang yang mewawancarai. Yeay. Nah, selain itu ada hal-hal lain loh yang harus diperhatikan pada saat melakukan wawancara. Yang pertama, pada saat wawancara, kalian harus menentukan narasumbernya terlebih dahulu nih dan kapan waktu pelaksanaan wawancara akan dilakukan. Yang kedua, tentukan topik atau tema dan tujuan dari wawancaranya. Kalian kira-kira memiliki tujuan apa sih untuk melakukan wawancara tersebut? Nah, yang ketiga, susun daftar pertanyaan dan kuasai semua pertanyaan tersebut. Jadi, pada saat kalian bertanya pada narasumber, tidak asal-asalan bertanya ya, tetapi sudah bertanya sesuai dengan daftar pertanyaan yang kalian buat. Yang keempat, siapkan keperluan dalam wawancara. Pada saat wawancara, biasanya yang harus dilakukan atau yang harus dipersiapkan adalah alat perekam, baik alat perekam suara maupun alat perekam video. Oke, yang kelima, siapkan data diri. Betul, data dirinya bisa tentang pewawancara dan yang paling penting data diri dari narasumber. Jadi, pada saat kalian ingin mewawancarai salah satu narasumber, kalian sudah tahu orang tersebut memiliki posisi atau memiliki informasi yang sangat akurat yang bisa kalian dapatkan pada saat melakukan wawancara. Nah, yang keenam, kejelasan pengucapan kata saat wawancara. Betul, pada saat wawancara jangan sampai kalian mengutarakan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat yang tidak jelas ya. Maka dari itu nanti narasumbernya jadi bingung deh, kira-kira apa sih yang kalian tanyakan. Nah, oleh karena itu kalian harus jelas pada saat pengucapan katanya untuk setiap pertanyaan yang kalian berikan. Nomor 7, penggunaan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung narasumber. Nah, itulah salah satu contoh juga nih mengapa kita harus menyusun atau menyiapkan daftar pertanyaan. Jadi, daftar pertanyaannya sudah kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita akan melakukan wawancara. Nah, itu berguna agar kalimat yang kita utarakan atau kalimat yang kita tanyakan ke narasumber itu merupakan kalimat yang sopan dan sesuai sama topik atau tema yang sedang kalian bicarakan. Nomor 8, bersikap santun kepada narasumber. Ini juga salah satu poin yang sangat penting. Jangan sampai pada saat kalian wawancara, sikap kalian tidak sopan atau santun, yang akhirnya narasumber jadi tidak suka atau bahkan malas menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, selanjutnya kita akan latihan ya. Kira-kira latihannya apa ya? Nah, Ibu Sandi sudah menyiapkan untuk bahan latihannya di Google Classroom. Coba kita cek bersama-sama ya. Hai, gimana? Sudah dilihat videonya? Hebat. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan tantangan yang sudah Ibu Sandi siapkan di Google Classroom ya. Dan jangan lupa untuk rajin menulis serta membaca buku-buku yang lainnya. Salam sehat dan tetap semangat!